Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Info Fakfak TV. Hadir bersama saya saat ini, Abang, saya panggil Abang ya, Abang Abdul Rahman, Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Fakfak. Selamat datang, Abang. Sehat, terima kasih, alhamdulillah. Sehat juga Mas Bayu. Semangat dan sehat. Ini kesempatan sore ini, Abang. Kita tahu bahwa PBB masuk kembali di parlemen, di DPRD Kabupaten Fakfak. Kali ini duduk di depan ini sebagai wakil, kalau nggak salah wakil nanti Bang ya, posisi wakil bupati wakil DPRD. Ya, wakil ketua DPRD. Sebuah prestasi yang luar biasa ketika berada di bawah kendali Abang Rahman, begitu kan? Baik. Sebagai legislator, nantinya saya ingin mengupas masalah DPRD ini yang berkaitan erat dengan kinerja pemerintah daerah tentunya, Bang. Namun sebelum itu banyak orang yang penasaran, Bang. Iya. Seperti kita ketahui bahwa PBB ini menjadi partai pertama, Bang ya, yang mengusung. Oh. Betul? Nah, ini sudah tahu arah saya kan? Mengusung Utayo Jilid 2. Luar biasa cepat. Yang lain belum, PBB mendahului. Kira-kira seperti apa, Bang? Prosesnya kok begitu cepat dan luar biasa ini. Silakan. Baik, terima kasih Mas Bayu. PBB memang bukan hanya saat ini saja, periode saya. Sebelumnya di tahun 2019 juga, di periodenya Abang Haji Abu Talib Iribaram itu juga memberikan dukungan atau mengusung yang berjargon sadar. Nah, di situ juga PBB paling pertama mengeluarkan rekomendasi. Iya. Gitu. Begitu juga kami dalam pengurusan saya ini, alhamdulillah kami juga mendapatkan 2 kursi dalam kontestan politik pemilu legislatif kemarin 2024 di bulan Februari. Kami juga sudah berkomitmen untuk memberikan dukungan dan mengusung Pak Kuntung Tamsil dan Mama Yohana Dina Indom. Utayo Jilid 2 ya, Pak ya? Ya, jilid berjargon Utayo ya, Utayo Jilid 2. Ya. Nah, PBB memang punya aturan tersendiri, punya peraturan yang dituangkan dalam peraturan Partai Bulan Bintang nomor 1 tahun 2019. Itu ada mekanisme, kemudian kita melakukan pendaftaran, dan syarat-syaratnya itu juga kalau calon yang mendaftar itu memenuhi syarat secara lengkap, maka wajib kami untuk mengusulkan. Jadi tidak ada skenario menutup pintu untuk kandidat yang lain. Ya, kami sudah memberikan pengumuman selama 3 hari di media sosial. Itu baik itu melalui RRI, kemudian ada salah satu media sosial dan WhatsApp, WhatsApp grup bahwa PBB sudah membuka pendaftaran. Nah, ketika pada saat dibuka pendaftaran itu ada kalau tidak salah ada 4 kandidat yang belum pasangan ya. Yang mengambil formulir. Ya. Namun pada saat pendaftaran sampai di hari akhir, itu hanya 1 yang mengembalikan formulir dan mendaftar secara resmi. Yaitu berjargon Utayo Jilid 2. Nah, kebetulan syarat utama kami itu untuk mulai dari DPC kemudian sampai di DPP itu ketika pasangan calon wakilnya sudah langsung dengan calon wakilnya, maka itu dinyatakan lengkap ya. Dan persyaratan-persyaratan lain itu sudah dipenuhi, masih belum sehingga ada kita putuskan melalui putusan DPC untuk mengusulkan pasangan Utayo Jilid 2 ke DPP. Dan alhamdulillah di DPP begitu menjalani semua mekanisme di DPP juga ada propertes untuk calon kandidat kita. Nah, kemudian situ ada komitmen partai dengan kandidat untuk bagaimana bisa menjadi satu pasangan yang bersama-sama dengan PBB untuk membangun Fakfak selama 5 tahun ke depan jika nantinya terpilih. Gitu.
Itu rekomendasi keluar bulan apa itu Bang? Kayaknya prosesnya cepat sekali. Kalau rekomendasi kita ini kan ada dua. Ada dua. Yang pertama itu BK model B persetujuan partai politik KWK. Betul. Itu dikeluarkan tanggal 17 Mei. 17 Mei. Yang ditandatangani langsung oleh Bang Prof. Yusri Samaendra dan sekjen pada saat itu adalah Ibu Afriyansa Nur. Nah kemudian karena terjadi pergantian kepengurusan PJ di tanggal 18 ya, 18 Mei ini, selisih 1 hari ini. Selisih dari besoknya ya. 1 hari. Nah ini MDP itu memang musyawarah dewan partai. Itu adalah musyawarah di bawah satu tingkat dari muktamar. Nah itu di dalamnya situ ada pemilihan PJ gitu. Ya terpilihlah Pak Dr. Fahri Bahmid. Ya. Nah kemudian setelah berjalan, kemudian DPP melakukan pembenahan terhadap struktur DPP, sehingga salah satu kader terbaik juga dipilih menjadi sekjen, yaitu Pak Cak ya, kita biasa panggil Cak Mas Duki, Muhammad Mas Duki. Beliau itu adalah mantan ketua DPW Jawa Timur. Nah, sekarang beliau jadi sekjennya. Nah, setelah berjalan, kemudian SK Menkumham juga udah keluar, diterbitkan, sehingga mereka sah untuk mengeluarkan rekomendasi yang kedua itu, supaya tidak terjadi miskomunikasi atau kesalahan prosedur nanti pada saat pendaftaran, sehingga DPP mengeluarkan juga rekomendasi model model B persetujuan parpol KWK atas nama yang ditandatangani oleh Bang Prof. Dr. Fahri Bahmid dan Pak Muhammad Mas Diku. Pimpinan baru ya, baik, luar biasa. Ya, berarti dalam hal ini kandidat Bapak Untung Tamsil dan Ibu Yonadina Hindom minimal harus mendapatkan 2 ya, Bang? Ya. 2 kursi ya. Ini kayaknya mereka lagi berjuang ini. Abang mungkin tidak salah bila masyarakat Fak-Fak ini berpendapat kayaknya ada 2 calon nih Bang. Yang dari jalur partai politik ya. Kita juga masih menunggu perkembangan yang jalur independen Bang ya. Iya. Setelah meninggalnya beliau kemarin. Sehingga saat ini apa itu yang memegang kendali ini kayaknya BPP ini. Kalau sampai ini luput ini bahaya ini yang lain. tinggal dua kursi lagi. Baik, sahabat Info Fak dimanapun Anda berada. Kita sore hari ini juga ingin mengupas masalah nantinya bagaimana peran PBB ketika berada di parlemen dengan 2 kursi Bang ya. Iya. Tentu kita harapkan banyak memberikan kiprah, mewarnai jalannya pemerintahan, jalannya kebijakan-kebijakan. Masalah dunia pendidikan Bang, kita tahu katakanlah. Pendidikan satu hal yang sering mampir di telinga kita. Anak-anak banyak yang belum bisa membaca. Bahkan pernah kejadian, Bang, di salah satu kampus ini. Mohon maaf saya tidak menyebutkan. Iya. Membacanya aja masih belum lancar begitu. Iya. Kira-kira langkah apa, Bang, nantinya? Ya, memang kita melihat dari beberapa media sosial yang pernah juga saya baca, mereka menyampaikan kurang lebih sekitar 2.000 sekian anak terdapat di lingkungan baik itu SD, SMP sampai SMA. Ya. Bahkan juga sampai lulus SMA pun masih ada juga yang betul Bang. Belum bisa membaca atau buta aksara. Belum lancar begitu ya? Belum lancar gitu. Kalau yang dewasa ya. Bahkan ada informasi juga katanya, ini informasi ya yang kita baca di media. Ada juga setelah masuk dalam bangku kuliah, ada juga yang masih belum bisa baca. Nah ini kan satu tanda kutip juga buat kita sebagai warga negara Indonesia, dan memang masalah pendidikan ini bukan hanya pemerintah saja bertanggung jawab. Betul. Semua elemen semua elemen. Lingkungan orang tua, bahkan organisasi-organisasi kepemudaan, kemasyarakatan, baik itu keagamaan, itu semua terlibat untuk bagaimana memberikan suatu motivasi kepada anak-anak kita untuk bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya lah. Ya sesuai dengan permasalahan intinya apa tuh Bang? Kalau menurut Bang Rahman? Ya kalau kita melihat apa gairah untuk membaca anak-anak kurang? Kan berarti perlu dipancing begitu ya agar senang membaca begitu. Atau mungkin metode memberikan ilmunya? Ya kan di dalam dunia pendidikan ada pendidikan formal, ada juga pendidikan non formal. Iya.
Nah, kalau memang di pendidikan formal itu mulai dari SD, SMP, SMA ya. Nah, itu banyak juga kita orang-orang tua juga harus betul-betul memberikan satu dukungan penuh kepada anak-anak kita ketika belajar menuntut ilmu, tidak hanya sebatas sampai di sekolah, tapi sampai di rumah juga harus dipandu terus, dibantu untuk bagaimana bisa mendapatkan sebuah semangat mereka untuk belajar, bagaimana cara membaca dengan baik, mengenal huruf, segala macam. Nah, tetapi saya melihat bahwa di Fak-Fak ini ada juga yayasan atau mungkin lembaga-lembaga lain untuk membuka taman baca. Nah, ini juga sangat membantu untuk masyarakat, membantu pemerintah untuk bagaimana mengatasi buta aksara ini gitu. Tetapi saya mau lihat begini, Mas Bayu, kita kembali kepada perintah Undang-Undang Dasar 45 ya. Bagaimana, Bang? Nah, itu mencerdaskan anak bangsa gitu. Mencerdaskan. Nah, itu ada turunannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 di dalam situ. Kan pendidikan nasional kita ini kan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan anak gitu. Menciptakan atau membentuk watak ya toh kepada anak-anak kita menjadi anak-anak yang punya akhlak yang mulia gitu. Nah, ini dalam apa? Dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Gitu. Nah, di situ kita juga harus betul-betul berfokus untuk bagaimana kita membentuk anak-anak kita itu mempunyai akhlak yang mulia, berilmu, ya kemudian cakap, kreatif, kemudian sehingga dia bisa mandiri. Ya sudah barang tentu dia akan menjadi anak yang demokratis, ya warga negara yang demokratis. Nah kemudian dia juga bisa bertanggung jawab gitu atas apa yang didapatkan ilmunya itu kemudian diberikan kepada orang lain. Nah ini sebenarnya tuntutan-tuntutan kita, sehingga kalau kita melihat pendidikan ini yang saya katakan tadi itu tidak hanya sebatas formal gitu. Itu non formal itu juga penting karena saya juga pada saat waktu di dunia pemberdayaan ini kan salah satu pendidikan non formal ya. Pendidikan non formal yang kita berhadapan dengan baik itu anak-anak remaja, pemuda, bahkan sampai dengan orang tua. Yang diharapkan bisa menunjang pendidikan. Untuk bagaimana kita bisa merubah pola. Kalau dari sisi kebijakan pemerintah yang sudah saat ini sudah ada, Bang, sampai pemerintah memberikan bantuan motor untuk operasional bagi guru-guru. Mungkin ada yang perlu ditingkatkan atau apa nanti yang akan disuarakan Bang di kursi parlemen? Ya, kalau untuk di Fak-Fak ini ya. Memang fasilitas guru itu penting ya. Fasilitas guru untuk melancarkan sebuah aktivitas mengajar. Bahkan guru-guru kita ada yang tinggal jauh dari sekolah, itu bisa tinggal mendapatkan bantuan kendaraan itu sudah cukup membantu untuk guru-guru kita. Namun guru-guru kita juga ini harus punya komitmen yang tersendiri dalam diri untuk bagaimana mengembangkan pendidikan anak. Gitu. Jangan sampai lebih banyak tinggal di kota ya. Nah, saya pernah sering ya dari kampung pindah ke kampung. Sering juga saya mendapatkan anak-anak kita di jam-jam sekolah ya. Belum ada libur ini, tapi anak-anak tidak sekolah barang 2 hari, 3 hari, bahkan sampai 1 minggu. Lebih banyak ke kebun. Nah, kadang-kadang mereka bilang kenapa tidak sekolah? Ya gurunya kita lagi rapat di luar atau ada urusan di luar. Nah ini mungkin ada sistem yang harus diperhatikan oleh pemerintah supaya tidak menghambat guru gitu. Kadang ada alasan bahwa mereka ke kota karena membutuhkan jaringan internet untuk bikin laporan secara online begitu ya Bang ya. Menerima gaji, laporan segala macam itu harus ke Fak-Fak. Dan itu lebih banyak di kota jadinya. Jadi ini masalah pendidikan bukan hal yang sepele dan memang tidak segampang yang kita sangka. Tapi saya yakin PBB nanti mempunyai jurus-jurus tertentu yang bisa bekerja sama dengan pemerintah. Begitu Bang ya? Harapan konstituen, harapan kami juga itu menjadi komitmen. Fokus PBB untuk bagaimana kita salah satunya pendidikan. Salah satu pendidikan. Luar biasa. Ekonomi Bang, kalau saya melihat kurikulum vitae Abang ini kebanyakan bukan ekonomi. Apa yang akan bisa digali dari masyarakat meningkatkan PAD Bang ya? Ya. Sip, oke silakan. Jadi kalau ekonomi ini, karena memang saya juga salah satu penggiat ekonomi juga. Ya. Saya sebagai swasta juga untuk bagaimana apa yang saya dapatkan di keilmuan saya di bangku kuliah itu juga bagian ekonomi juga gitu. Nah, kurang lebih 11 tahun ya. Mulai dari saya menjadi pendamping hingga kemarin pasca saya mundur sebelum saya ditetapkan sebagai calon legislatif di 2024 kemarin,
Nah, 2023 kemarin. Nah, saya melihat bahwa Fak-Fak ini punya SDM tidak sedikit juga. SDM juga ada banyak di masing-masing kampung. Kita punya kampung-kampung itu rata-rata punya sarjana. Iya. Tetapi mereka sarjana tidak pulang ke kampung, tapi berada di kota lain, ada di kota Fak-Fak. Ada di luar kota Fak-Fak. Nah, sehingga padahal kita melihat bahwa potensi alam yang ada di setiap daerah atau kampung-kampung mereka ini cukup besar untuk bisa dikelola. Nah, situlah saya melihat bahwa cobalah kita berpikir untuk menjadi anak-anak Fak-Fak yang betul-betul bisa kreatif, berpikir untuk kreatif, melihat potensi yang ada ini bisa dikelola menjadi satu ekonomis. Gitu. Nah, apalagi menjelang Fak-Fak ini akan kedatangan investasi, ya kan? Betul. Ada Fak-Fak, pabrik pupuk, ada pabrik, ya kan? Smelter mungkin. Pabrik di kelapa sawit ini di Pemberai, gitu kan? Nah, insya Allah kita dengar informasi media bahwa Menteri Investasi mau dorong juga smelter di Fak-Fak, gitu kan? Nah, ini kan satu luar biasa, gebrakan terlalu luar biasa. SDM sebetulnya sudah. Ya, SDM kita sebenarnya cukup sebenarnya, tetapi belum terarah untuk bagaimana kita bisa menghadapi dan terasah. Ya, gitu. Nah, disitulah menjadi tantangan besar kita. Itu di bidang pertanian nanti Abang. Tapi kalau menurut Abang, Fak-Fak ini sebetulnya potensi yang besar yang bisa digerakkan itu apa? Kalau saya lihat ya selain itu ya, selain investasi yang masuk itu pertanian, ada perikanan, ya. Nah, perikanan kita ini kan tidak ada lagi. Maksudnya Fak-Fak ini kan masyarakat Fak-Fak rata-rata kan hidupnya di pesisir, gitu. Ya, hidupnya di pesisir. Tetapi kebun mereka juga ada di gunung. Nah, kalau saya lihat, coba kita berpikir ke depan bersama-sama pemerintah untuk kita menciptakan UMKM. Ya kan, UMKM yang pertanian itu dikelola menjadi bahan jadi siap saji, seperti mungkin tomat, saus tomat, apa segala macam, kemudian begitu ikan apa semua. Nah, ini coba kita berpikir lebih ke situ, karena potensi bahan baku kita ini melimpah sebenarnya. Betul. Nah, kalau untuk pertanian memang belum kita terlihat lah. Betul. Kita lihat lebih daerahnya banyak, memang lebih banyak perkebunan mungkin produk-produk dari luar. Produk dari luar, tetapi tidak juga kurang pertanian kita di Fak-Fak juga sebenarnya. Iya. Abang, kita kan dikenal sebagai kota pala. Saya sering sekali menyampaikan bahwa pala ini kalau kita jual keluar berupa air kan berat ya Bang ya. Di sini aja sudah mahal, apalagi dijual di luar seperti apa, sirup maksud saya. Kenapa tidak dipikirkan pala berbentuk serbuk seperti Just Juice, Nutrisari begitu Bang? Abang bisa mendorong hal itu sebenarnya? Itu lumayan Bang. Pernah juga dilakukan. Itu namanya apa ya? Moskada waktu itu ya. Moskada bentuk air Bang. Ya, ada drink. Ada juga drink langsung siap minum langsung. Nah, artinya kalau bentuk serbuk itu kan bisa dikirim ke daerah, ya, itu kan tinggal tuang air seperti Just Juice, Nutrisari, itu kan tinggal. Iya. Betul memang. Pala ini sebenarnya bahan baku yang banyak bisa menjadi satu produk olahan, gitu, produk olahan, baik itu serbuk, kemudian itu ada bisa untuk sabun, sirup, apa semua. Nah, ini saya lihat giat-giat dinas perkebunan ini itu sudah mulai Betul. Saya lihat dinas perkebunan ini juga sudah mulai begitu kencang untuk bagaimana kita menghidupkan petani-petani pala untuk dijadikan seperti pala ini produk turunan. Nah, itu kalau memang kita ini ya kita sudah patutnya untuk sebagai pemerintah itu sudah wajibnya harus mendorong itu juga. Bang, itu mungkin perlu didorong juga pemerintah begini. Untuk menghidupkan UMKM tadi, yang produksi pala dan sebagainya. Bagaimana seandainya ada semacam peraturan atau surat edaran atau instruksi bupati apalah kita ya, istilahnya masyarakat tidak tahu. Tapi agar produksi pala, terutama yang bisa langsung diminum itu tersedia di setiap OPD. Ada kewajiban OPD menyuguhkan itu kepada tamu-tamunya. Tamu-tamu daerah yang resmi dan sebagainya, oleh-olehnya itu. Jadi uang akan berputar Bang. Mungkin nanti di
kursi parlemen bisa disampaikan hal itu mungkin Bang? Iya, karena memang daerah itu berkewajiban untuk bagaimana menghidupkan perekonomian di Fak-Fak, gitu, memanfaatkan sumber daya yang ada di daerahnya gitu. Nah, memang wajib untuk kita harus dorong, kita suarakan untuk bagaimana perekonomian kita ini lebih dinikmatilah gitu oleh mereka berdasarkan bakat-bakat, kemudian potensi yang ada, itu bisa mereka kelola lah untuk bagaimana kita bisa menghidupkan perekonomian itu. Seperti itu memang. Iya, luar biasa ini. Insya Allah lah kita sama-sama bergandeng tangan, dan memang saya pun juga baru pertama ini Mas Bayu. Begitu ya? Lama saya duduk di terpilih, itu amanah yang cukup besar buat saya. Iya. Gitu. Nah, sehingga memang ini tantangan juga buat saya. Dan memang saya selalu diskusi dengan teman-teman di PBB, ya. Kita mencoba untuk bagaimana menampilkan PBB ini berbeda daripada yang lain, gitu. Nah, karena memang dari beberapa pengalaman kita, pengalaman teman-teman yang lain, itu satu padukan untuk bagaimana kita melihat Fak-Fak ini. Oke, baik, saya yakin di bawah kepemimpinan Abang Abdurrahman, PBB akan banyak mewarnai di gedung Dewan kita, Bang. Dan itu merupakan salah satu harapan kita semua tentunya. Apa harapan terakhir dalam kesempatan ini yang ingin Abang Rahman sampaikan? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pendidikan, ekonomi ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja atau sekelompok-kelompok lah tertentu saja, tetapi memang semua membutuhkan, baik itu pemerintah, TNI, Polri pun juga sangat dibutuhkan untuk handle, harus bersinergi, mendukung ya, mewujudkan semua impian daerah ini. Nah, kemudian masyarakat, ya, semua elemen-elemen, lembaga-lembaga sosial, yayasan, ya, lembaga-lembaga keagamaan, dan kebetulan juga saya kemarin juga sudah punya agenda untuk bersilaturahmi, diskusi dengan lembaga masyarakat adat, kemudian Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Fak-Fak. Nah, kita berdiskusi apa yang kira-kira yang bisa kita dorong bersama untuk bagaimana Fak-Fak kita ini. Nah, harapan saya ke depan, semua ini terbangun sinergitas untuk bagaimana kita membangun Fak-Fak itu lebih baik. Ya, terutama saya lebih soroti ke mari kita selesaikan persoalan masalah investasi ini supaya cepat beroperasi gitu. Nah, ini satu harapan untuk meningkatkan PAD kita itu, kemudian juga meningkatkan perekonomian masyarakat kita juga menjadi baik. Betul. Karena PAD kita jujur aja tanpa investasi seperti itu ya, seperti sekarang inilah, harus ada investasi yang luar biasa. Baik, setuju, Bang Rahman. Saya pikir begitu, sahabat Info Fak-Fak dimanapun Anda berada, sore ini dari studio Info Fak-Fak TV yang disiarkan langsung dari Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat, saya bersama Abang Abdurrahman, Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Fak-Fak. Bang Rahman, terima kasih atas ilmunya dan penyerahannya. Semoga bermanfaat, menjadi ilmu bermanfaat. Insya Allah. Terima kasih. Sering-sering datang, Bang. Demikian rekan-rekan semua, terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.